eh, sebetulnya kesadaran ya masyarakat termasuk elit politik tentang bahwa harus adanya perubahan dalam sistem eh, politik kita, cara kita berdemokrasi khususnya pemilu, ini sudah dirasakan paling nggak 10 tahun terakhir ini saja sebetulnya. Ya, 10 tahun terakhir. Nah, tetapi semakin mengemuka ketika pemilu 2024 kemarin, ya, saya menyebutkan tone-nya hampir sama. Pertama, dari sisi pelakunya, ya, praktisinya, walaupun juga kadang-kadang malu-malu gitu. Tapi kemarin 2000 melihat hasil 2004 itu semuanya bicara. Siapa itu praktisi? Para calon presiden dan wakil presiden, para calon anggota DPR, dan para calon kepala daerah. Ya, itu tadi yang eh, sering muncul kata brutal. Walaupun kemarin waktu di Balek saya diskusi dengan teman-teman Balek, ya ini nggak boleh terus-menerus diungkapkan brutalisme itu. Ya, kenapa? Itu menjadi tidak baik. Bisa banyak tafsir. Pertama, kita bisa dituduh sebagai orang yang membuat kebrutalan itu. Gitu. Yang kedua, kita ini adalah produk-produk yang berhasil mengatasi kebrutalan, kan kira-kira begitu. Nah, jadi jangan situasi seperti itu jangan selalu menjadi hal yang disampaikan sebagai curhat dan segala macam. Tapi kalau itu tidak benar, ya harus diperbaiki, kira-kira begitu. Jangan hanya diucapin ini nggak beres, nggak benar gitu ya, brutal. Tapi kita nggak melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi sudahlah itu kita anggap saja. Karena kalau bicara tentang soal kebrutalan sebetulnya kita nggak boleh juga kemudian menjudge satu pihak ya eh, apa namanya yang menjadi peran sentral melakukan kebrutalan gitu. Kemarin waktu kita undang juga JPPR misalnya jaringan pendidik pemilih rakyat. Mereka juga sama mengusulkan soal perubahan undang-undang, tapi saya bilang karena judul lembaga Anda adalah jaringan pendidik pemilih gitu ya. Kita sebetulnya lebih pengen mendengarkan, ingin mendengarkan bagaimana komentar dan kemudian tindakan antisipasi teman-teman JPPR terhadap maraknya money politics. Ya, karena kalau bicara tentang money politics itu, ya kita juga saya sebagai praktisi yaitu menemukan di hari-hari atau minggu-minggu terakhir ada spanduk kami menerima serangan fajar di sini gitu. Nah, itu yang salah siapa? Ya kan? Jadi, nah saya mau cerita ini sampai seperti itulah situasi kita yang menuntut kita harus melakukan perbaikan. Itu yang tone pertama. Nah, yang berikutnya adalah bahwa elit-elit politik kita, termasuk Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, dan tadi ditegaskan juga oleh Pak Wamen ketika dipanggil di Kertanegara. Saya sudah beberapa kali mencatat, ya, mencatat pernyataan yang paling tegas itu pada saat Pak Prabowo diundang di forum Mandiri yang mengatakan bahwa demokrasi is not easy, noisy, mahal dan seterusnya gitu. Itu kan sebetulnya ekspresi seorang presiden terpilih yang menganggap demokrasi kita ini perlu ada perbaikan. Gak lama dari itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan bahwa politik kita ini politik biaya tinggi. Nah, jadi itu tone kedua. Yang ketiga adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, tadi bagus sekali dipaparkan ada sekian ratus ya, sekian ratus gugatan judicial review yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dan kalau diterima gugatan itu selalu ada embel-embel kata memerintahkan pembuat undang-undang untuk melakukan penyempurnaan gitu. Nah, itu kan apa namanya? Imperatif sebetulnya bahwa kita memang harus merubah sesuatu. Termasuk kemarin soal gugatan parliamentary threshold kan juga
Begitu kan perintahnya tegas, diminta kepada pembuat undang-undang. Nah, jadi sebetulnya mulai dari elit, lembaga-lembaga politik, ya, lembaga-lembaga negara, kemudian rakyat, ya, ini tonnya sama. Nah, tapi problemnya, nah ini saya tadi bilang sama Pak Wamen, kalau memang sudah ada arahan seperti pada saat saudara dipanggil di Kertanegara pada saat itu, ini amplifikasinya masih kurang, gitu loh. Saya terus terang saja di DPR kemarin juga hampir lewat ini. Jadi apa? Kalau kita sepakat ini adalah momentum, saya merasa bahwa memang momentumnya adalah di awal periode pemerintahan. Saya waktu kemarin jadi ketua Komisi 2, ya, pertama kali memimpin Komisi 2, saya ajak diskusi teman-teman Komisi 2. Ini adalah komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Pertanyaannya, apakah kita merasa sistem politik dan sistem pemerintahan kita sudah cukup ideal atau tidak? Nah, ternyata kita mengatakan belum begitu ideal. Makanya waktu tadi saya katakan di awal bahwa 10 tahun terakhir ini kita semuanya sama, cuman kesadarannya sama, cuman ada yang mau bicara, ada yang tidak, ada yang menikmati, kan gitu semuanya kan dengan situasi ketidaksempurnaan itu. Nah, akhirnya kita sepakat, oke, ada sesuatu dan kita memperbaiki. Kita waktu itu berencana harus punya punya legacy, kira-kira begitu. Nah, maka kemudian waktu itu kita mendiskusikan apa ya. Nah, ini menjelaskan sekaligus klarifikasi tadi yang disampaikan tadi ya, bahwa kami waktu itu di awal membicarakan ya, saya sering menggambarkannya begini. Kita ini sudah 20 sudah melewati 25 tahun pertama di era reformasi. Sekarang adalah tahun pertama memasuki 25 tahun kedua di era reformasi. Yang kita 25 tahun pertama kemarin itu sudah fix betul bahwa kita mau mengukuhkan sistem politik kita adalah sistem demokrasi. Nah, tapi saya melihat bahwa 25 tahun itu pemahaman tentang demokrasi kita masih sebatas prosedural saja, ya. Belum move on kepada memaknai demokrasi secara substansial, ya. Tadi itu menempatkan demokrasi ini adalah sebagai tools, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ya, jadi yang kita kedepankan adalah tadi soal semata representativeness saja, ya. Pokoknya makin banyak rakyat terlibat, ya itu sudah demokrasi gitu, kira-kira. Terus kemudian eh, kebebasan pers, ya, kemudian eh, apa namanya penegakan HAM dan seterusnya gitu. Tapi yang saya sebut sebagai memanai demokrasi secara substansial itu adalah apakah demokrasi yang kita bangun ini itu semakin mendekatkan kita kepada tujuan negara seperti yang tadi disebutkan di ke paragraf keempat itu, ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, eh, memajukan kesejahteraan umum dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan budaya aman dan segala macam itu. Apakah pemilu di era reformasi yang sudah hampir yang 6 kali ini itu membuat masyarakat makin sejahtera atau tidak? Apakah sistem pemilu yang sudah kita bangun itu membuat masyarakat kita semakin cerdas atau tidak? Makin tertib hukum atau tidak? Rasa-rasanya kan belum ya, gitu loh. Kalau tadi kita pakai kata brutal, makin nggak tertib kan sebenarnya. Gitu. Nah, maka kemudian di mana sebetulnya demokrasi dan pemilu kita maknanya untuk kemajuan bangsa kita? Ini yang itu yang sebetulnya kita pahami. Nah, makanya waktu itu kita Mas Didi diskusi kira-kira untuk memperkuat sistem politik. Nah, sistem politik itu kan nanti di dalamnya adalah sistem keterwakilan, termasuk sistem pemerintahannya, termasuk institusinya. Maka waktu itu kami
merumuskan ada delapan undang-undang yang harus disempurnakan. Di mana hulunya, ya, kalau bicara tentang politik dan pemerintahan, hulunya adalah pemilu. Karena semua sumbernya di situ. Menghasilkan pejabat apapun di republik yang memakai atau negara yang memakai sistem demokrasi adalah pemilu. Maka kita mulai dengan revisi atau penyempurnaan undang-undang pemilu. Yang kita waktu itu sepakat, saya dari dulu agak agak aneh ini, ya. Kita punya tiga jenis pemilu, tapi diatur dalam dua rezim. Ini kan lucu, sehingga agak lidah kita agak sering kespleset, terutama dulu tuh Pak Ferry, teman-teman KPU mengatakan kita akan melaksanakan pemilu dan pemilihan, nah gitu. Padahal sama-sama pemilu sebetulnya, dan akhirnya ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi terakhir pada putusannya bahwa sama. Nah makanya waktu itu kita sudah mau menyatukan, ya, di MK. Jadi mau menyatukan antara undang-undang pemilu sama pilkada harus satu. Nah yang ketiga adalah undang-undang partai politik. Nah, belajar dari pengalaman, ya, di Australia, New Zealand juga kalau tidak salah gitu. Yang namanya undang-undang politik itu ya gabung itu, cuma tiga itu. Di sana ya pemilu, penyelenggara pemilu, dan partai politik. Gitu. Nah, jadi kalau tadi bicara tentang soal pendekatan omnibus law, sebetulnya kalau bicara tentang soal sistem representasinya, keterwakilannya, ya cuman ini aja yang bisa digabung. Nah, memang kemudian harus diikuti juga perubahan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Makanya kita menyebutkan ada 5 lagi waktu itu. Yang pertama itu adalah Undang-Undang MD3, ya, penguatan. Jadi kalau tadi Pak Wamen mengatakan soal institusionalisasi, saya setuju dari awal saya juga menyuarakan bahwa memang kita perlu penguatan pelembagaan lembaga-lembaga politik di Indonesia, ya. Nah, MPR, DPR, DPD, DPRD itu tidak akan kuat kalau tidak terjadi penguatan pelembagaan partai politik, gitu. Nah, jadi setelah partai politik memang harusnya di lembaga yang dikuatkan itu adalah lembaga-lembaga tadi itu. Contoh misalnya, nah ini eh, berkorelasi dengan yang kelima. Kami waktu itu, saya terutama mengusulkan harus adanya undang-undang tentang DPRD. Karena apa? DPRD itu sekarang fungsinya kalau secara teori sama kayak DPR RI, legislasi, budgeting, sama pengawasan. Tapi karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa DPR dan kepala daerah adalah satu bagian, satu kesatuan dalam pemerintah daerah. Nah sekarang itu ditafsirkan, ya DPRD itu kayak stempel aja. Kalau bicara tentang APBD, kalau nggak setuju di DPR, tinggal nunggu pergub, perbub, sama perwali kota selesai itu udah. Nah, lantas kalau misalnya dia cuma stempel, ya untuk apa ada udah DPR, buang duit, pemilunya mahal, tapi tinggal tunggal stempel aja. Makanya kemarin, nah, sementara sekarang DPRD itu diatur di dalam undang-undang yang keenam, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 2023 2014. Jadi lucu, judulnya ada yang tadi yang keempat adalah Undang-Undang MD3, padahal cuma tinggal MD2 sebetulnya. Karena D1-nya udah masuk ke Undang-Undang 23 2014. Makanya kami menyisipkan harus ada undang-undang DPRD juga. Nah, teman-teman beberapa saya diskusi dengan teman-teman PDI, ya. Waktu itu mereka ini perlu didiskusikan. Karena apa? Karena tadi konsepnya kan teman-teman itu tidak boleh ada sedikit pun peluang untuk federalisme, ya. Jadi karena di Undang-Undang Dasar 45 adalah satu kesatuan, maka nggak boleh. Ya saya bilang itu oke, kita diskusikan. Tapi ini nggak ada urusan dengan federalisme dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mau memperkuat kelembagaan kita. Gitu. Jadi enam, Mas. Jadi tadi undang-undang pemilu dan pilkada dua jadi satu, partai politik, MD3, undang-undang DPRD, undang-undang pemerintahan daerah,
termasuk ini penataan soal berapa sebetulnya jumlah daerah otonom yang kita perlukan untuk mencapai percepatan pembangunan misalnya 2045. Ini kan lagi rame, ada orang mau minta pemekaran di Mortario macam-macam. Nah, yang ke tujuh adalah undang-undang tentang hubungan keuangan pusat daerah. Ya. Karena saya menemukan ternyata selama Republik ini ada, tidak ada satu komisi pun di DPR yang mengawasi tentang dana transfer daerah. Makanya mohon maaf, banyak sekali kepala daerah akhirnya terjebak masalah hukum karena wilayahnya wilayah abu-abu. Nggak ada evaluasi, ya. Satu daerah kalau ingin menambah meningkatkan DAK dan DAU misalnya, apa parameternya? Ya, kan harusnya dibuat parameter. Kalau misalnya satu kepala daerah perform, ya, dengan dana transfer daerah, ya dia bisa layak untuk bisa diminta naik lagi di tahun berikutnya. Tapi kalau nggak perform, ya harus ada punishment bahwa akan turun. Gitu. Nah sekarang itu semuanya dilakukan dengan lobby. Nah yang ke-8 adalah undang-undang tentang pemerintahan desa. Nah jadi 8 ini udah kami launching di awal 2019. Yang terakhir undang-undang desa itu sebenarnya ya saya sebetulnya kecewa karena sebetulnya akhirnya itu diambil di ujung periode dikaitkan dengan pemilu yang ada kepentingan kepala desa yang mau habis masa jabatannya minta diperpanjang akhirnya urusannya cuma masa jabatan kepala desa aja. Padahal sebenarnya masih banyak lagi isu-isu penting untuk kita membangun demokrasi, untuk membangun penguatan kelembagaan pemerintahan di entitas paling kecil kita di desa. Makanya kemarin saya lempar isu aja soal bagaimana kalau kepala desa pakai partai politik. Menurut saya kita juga harus mulai berani mengkaji soal itu kalau kita mau bicara tentang institusionalisasi tadi itu. Nggak mungkin terjadi penguatan kelembagaan kalau partai politik dibatasi tidak bisa masuk sampai ke entitas paling bawah. Itu nggak mungkin. Jadi kalau ada yang mengkhawatirkan misalnya partai politik nggak boleh masuk ke desa, itu sama aja dengan anti pelembagaan partai politik. Sama juga dengan kita sebenarnya tidak mau mengembangkan demokrasi kita secara sungguh-sungguh. Yang namanya pilar demokrasi kan partai politik, suka atau tidak suka atau orang menilai tentang apa tentang partai politik sekarang gitu. Nah, jadi itu Mas Sidik. Jadi kalau sistem politik sama sistem pemerintahannya. Tapi kalau pembahasan Omnibus Law-nya memang agak susah itu digabungkan antara nanti masuk institusi-institusi itu. Mungkin yang pas memang cuman pemilu dan partai politik. Nah, nanti bahwa sistem pemerintahnya mau omnibus law lagi antara pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten dengan desa segala macam itu urusan urusan lain lagi termasuk institusi-institusinya. Nah, dari di 2019 itu kami juga justru sudah membuat naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Kami udah undang Perludem waktu itu, udah undang macam-macam. Nah, tapi ya kena situasinya ya waktu itu coveringnya COVID. Ya, nah ini kalau teman-teman wartawan ini off the record lah, ya, off the record. Ya, COVID aja lah. Nggak jadi akhirnya, nggak jadi, ya, nggak jadi. eh, terus ya terus terang waktu itu saya agak kecewa karena kita udah jauh banget, ya, udah siapin macam-macam lah, udah diskusi sama teman-teman gitu. Nah, kenapa waktu itu eh, kemudian setelah COVID kita tidak lagi menyuarakan itu ya? Karena memang momentumnya hilang. Kita khawatir seperti yang sampaikan Mas Didi tadi, kalau sudah masuk mendekati pemilu, ya, kita punya punya vested semua, ya, punya kepentingan untuk memenangkan diri kita di tahun 2000, di pemilunya, ya, sehingga ya kita menyusun sistem yang sesuai dengan bagaimana kita menang, gitu.
Dan bahkan supaya memang tidak terlalu banyak perdebatan, ya dibuat singkat kayak tadi masih dibilang itu. Ya singkat-singkat aja lah kita diskusi-diskusi terbatas gitu. Nah, tapi kan tadi balik lagi, kalau kita terus mempertahankan situasi seperti itu, maka demokrasi kita nggak maju-maju, maka demokrasi kita tidak menemukan makna substansinya, maka makin lambat kita untuk sampai kepada tujuan negara. Kan itu efeknya. Nah, jadi makanya sekarang di awal periode ini saya bicara lagi, saya bicara lagi, eh mereminding kita lah. Makanya sebetulnya kita lagi menunggu nih pernyataan kalau tadi Pak Wamen mengatakan sudah ada gitu, ya kita menunggu statement yang lebih tegas lagi dari Pak Presiden kita, ya. Yang itu kemudian menjadi guide, yang menjadi trigger semua elemen termasuk partai politik di DPR untuk mulai membicarakan ini, ya. Kemarin saya agak ngotot tuh, karena teman-teman Komisi 2 karena mungkin mereka masukkan dalam prolegnas di long list, ya. Eh, di awalnya dimasukin ke shortlist, cuman karena memang jatah satu komisi cuma satu, mereka naikkan ke ASN, undang-undang ASN. Saya belum tahu apa background yang pastinya gitu. Nah, akhirnya itu di drop masuk ke long list, walaupun pemerintah masuk aja ke kumulatif terbuka dengan apa, mengatakan kalau kita masukkan ke kumulatif terbuka, ini sewaktu-waktu bisa dibahas. Tapi di balik kemarin saya bilang saya minta tetap dimasukkan dalam prioritas. Dan alhamdulillah sudah masuk. Jadi tapi artinya belum banyak yang menyuarakan itu juga gitu di DPR, ya. Masih menganggap ini belum sesuatu yang urgent, ya. Padahal sebenarnya momentum itu penting, momentum pembahasan itu penting saya katakan tadi. Itu momentumnya adalah tahun 2025 harus dimulai, 2006 harus selesai. Ya. Kenapa? Alasannya tadi pertama soal supaya memang kita betul-betul bisa mencari konsep dan format yang paling ideal. Yang kedua kita punya waktu yang cukup panjang, ya, sehingga semua stakeholder itu bisa terlibat, ya. Sehingga kita punya banyak alternatif, punya banyak kemewahan, punya banyak kekayaan konsep yang harus kita diskusikan secara matang, intensif supaya yang paling ideal itu ketemu. Nah, yang berikutnya adalah kalau selesai 2026, kalaupun kita mempunyai hal-hal yang baru, ya, kayak tadi misalnya sampaikan, ini kan mungkin kalau buat masyarakat agak rumit gitu, ya. Tapi kita punya waktu 2 tahun setengah paling tidak untuk sosialisasi, ya. Kalau selesai 2026 gitu, jadi ya 27, 28, nah dua setengah tahun sosialisasi. Jadi betul-betul nanti kita punya konsep baru yang ideal, tapi juga punya waktu untuk dipahami oleh masa. Makanya momentum sekarang itu penting. Jadi sekali lagi saya katakan sama Pak Wamen, habis ini kita harus industri intensif dan harus sekarang momentumnya. Jangan lewat lagi nanti, mudah-mudahan nggak ada COVID lagi, ya. COVID yang lain, gitu, ya. Nah, jadi itu saya kira backgroundnya. Nah, soal isinya, saya selalu mengukakan kalau kita bicara tentang soal revisi atau penyempurnaan undang-undang pemilu. Saya membaginya ada dua isu, isu klasik dan isu kontemporer. Kalau isu klasik tadi udah banyak ya, soal sistem sistem pemilunya. Dan saya dari awal yang termasuk setuju dengan eh, hybrid system itu, ya, karena saya merasakan bahwa tadi satu bagaimanapun kita memang harus terus-menerus melakukan penguatan pelembagaan partai politik, ya. Ini kan jadi lucu kayak sistem yang kemarin ini. Saya dicalonkan oleh separtai Golkar. Sulu bertarung sama calon partai lain dan teman saya sendiri, gitu. Jadi praktis partai politiknya hilang sudah. Ya kita hanya sampai pada kalau udah jadi calon sudah. Habis itu kita udah pokoknya main sendiri-sendiri aja, bunuh kawan, bunuh lawan kan kira-kira gitu.
Jadi agak, jadi eh, apa namanya ya? Ya kalau pada saat kampanye tuh hilang aja udah soal ke partai politikannya. Udah praktis bener, praksis benar gitu. Nah, jadi tapi kita juga tidak boleh menafikan ada tokoh-tokoh, tokoh lokal, tokoh-tokoh yang kuat gitu ya, eh, yang memang mereka selama ini bebas gitu ya, eh, tapi juga tidak punya afiliasi yang kuat dengan partai, cuman simpatisan dan segala macam, yang mereka juga diminati oleh masyarakat menjadi perwakilan mereka gitu. Nah, makanya yang paling tepat itu adalah dicampur ini gitu. Jadi penguatan kelembagaannya tetap ada, tapi kita tidak menafikan tokoh-tokoh orang yang memang di masyarakat populer dianggap capable untuk menjadi representasi mereka di parlemen gitu. Nah, makanya itu kenapa dari awal saya setuju dengan eh, ini. Bahkan saya pernah diskusi intensif dulu dengan Sekjen, mantan Sekjen Bawaslu, Pak eh, Pak Gunawan. Dia disertasinya tentang itu. Bahkan dia sudah punya buat buku. Jadi saya udah pernah diskusi tentang soal tadi yang cuman walaupun memang berbeda ya. Jadi sudah sampai hitung berdapil juga waktu itu. Nah, eh, jadi memang menurut saya yang ideal seperti itu. Karena Indonesia ini kan tidak pernah tidak pakai sistem proporsional ya dari awal. Dan saya kira memang karena memang apa namanya konfigurasi kependudukannya, penduduknya, terus geografisnya, memang tidak bisa kita meninggalkan sistem proporsional. Nah, yang paling mungkin, yang menurut saya paling ideal itu adalah campuran. Nah, yang kedua soal presidensial threshold, baik untuk presiden maupun dengan kepala daerah. Saya setuju. Waktu itu juga kita sudah mulai eh, kita turunkan. Tapi saya tidak setuju nol, ya. Artinya ada yang mendorong supaya presidensial threshold itu ditiadakan. Saya tidak setuju karena kita ini mau mencari pemimpin negara yang besar 280 juta orang. Jadi memang harus selektif benar, nggak boleh sembarangan gitu. Dari awal tuh seleksinya harus mulai ketat, gitu. Tapi tidak juga terlalu tinggi. Makanya waktu itu kita mengusulkan maksimal 10-15. Kalau sekarang 20-25 ya 10-15 atau 5-10 lah ya kalau paling pun rendah gitu. Dan kalau untuk pilkada saya setuju juga ada ambang batas ya. Jadi ada ambang bawah, ada ambang batas atasnya juga. Supaya tadi terjadi kompetisi yang sehat lah kira-kira begitu ya. Tidak ada yang mendominasi. Kemudian yang ketiga parliamentary threshold. Saya ingin membicarakan soal ini digabungkan dengan district magnitude. Saya termasuk orang yang apa namanya setuju dengan kita sudah memilih sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial. Sistem presidensial ini akan bisa berjalan efektif kalau kompatibel dengan sistem parlemen kepartaian yang sederhana. Dalam rangka apa tadi? Yang mau kita capai kan gini. Jadi ada kutub ya. Ada kutub governability, ada kutub representativeness. Mana yang mau kita pilih? Dulu mungkin waktu zaman Orde Lama dan Orde Baru lebih cenderung governability-nya. Terus kemudian kita masuk ke era reformasi, kita bandulnya berubah representativeness. Pokoknya yang suara rakyat paling wakilin itu yang paling top. Mau jalan mau enggak urusan pemerintahannya urusan belakangan. Nah, kan nggak boleh gitu juga. Yang ideal itu adalah mencari titik equilibrium antara governability dengan representativeness. Ya, nah, makanya sistem pemerintah yang
Titik equilibriumnya itu adalah apabila sistem pemerintahan presidensial itu didukung atau kompatibel dengan sistem kepartaian multi sederhana. Nah, bedanya apa? Dan sekarang menurut saya juga ketemu momentumnya. Dulu Pak Harto mungkin konsepnya juga begitu, tapi metodologinya yang tidak tepat, dipaksa gitu. Nah sekarang kita nggak pernah maksa, tapi sebetulnya secara natural udah kelihatan, anam anam pemilunya udah kelihatan. Berapa partai politik sih sebetulnya yang ideal? Pertama, kita harus tegaskan nggak boleh ada pelarangan orang bentuk partai politik, karena itu dijamin Undang-Undang 45. Tapi kalau partai politik mau ikut pemilu, itu harus ada syaratnya. Sekarang ada syaratnya juga, cuman syaratnya kadang-kadang bisa dinego gitu loh. Iya kan? Verifikasinya bisa dinego. Ini yang jadi problem. Harusnya strict aja. Kalau pakai syarat yang kemarin, ya, kalau pakai strict syarat yang kemarin itu, mungkin yang bisa ikut pemilu cuma 10 apa 8 apa 10. Kalau betul strict ya. Saya waktu itu canda-candaan sama teman KPU. Saya bilang itu dari 2014 udah nurun. Kan 2019 kan peserta pemilu itu ada 16 ya. Jadi salah satu prestasi kalian saya bilang waktu itu kalau di pemilu 2024 jumlah partai politik peserta pemilunya di bawah 16. Saya bilang waktu itu sambil canda-canda. Ternyata lebih kan. Jadi 18 kan. Saya bilang gagal kalian saya bilang gitu. Nah, jadi saya bukan soal anti partai politik kecil dan selama ini tidak, tapi ya apa namanya? Ya kita harus hargai suara rakyat dong. Suara masyarakat yang memberikan aspirasi partai politiknya kepada siapa saja gitu ya. Tapi sekali lagi tidak boleh ada larangan pembentukan partai politik ya. Tapi partai politik harus dibangun dengan ini untuk kalau mau menjadi peserta pemilu dan mau duduk di parlemen gitu. Dengan segala hormat maaf kalau misalnya ada teman-teman eh, partai politik yang tidak setuju dengan ini, kita bisa bisa berdiskusi gitu. Nah, untuk ke sana ya kalau pakai parliamentary threshold tadi faktanya banyak suara terbuang ya. Eh, tapi saya tetap setuju ada parliamentary threshold. Bahkan waktu konsep yang kemarin yang di 2019 kami sudah pernah menyusun dan tidak hanya nasional tapi juga DPRD provinsi kabupaten kota. Ada gradasi waktu itu. Hampir sepakat waktu itu 5, 6, 7. 5 nasional, 6 provinsi, 7 kabupaten. Ya. Supaya tadi ini bagian dari pelembagaan partai politik juga. Ini kan dibiarkan gini, itu yang kasihan calon kepala daerah, Pak. Kalau dan tidak ada threshold itu. Ya banyak partai-partai yang itu tuh, waduh, ya saya nggak usah cerita lah. Ya. Eh, nah, selain parliamentary threshold untuk menuju itu bisa juga dilakukan dengan distrik magnitude-nya di ini. Jadi, nah untuk bicara tentang distrik magnitude ini, jumlah besaran kursi per dapil bukan hanya sekedar tujuan besarnya untuk eh, menyederhanakan partai politik, tapi tadi itu supaya memang ya namanya juga magnitude. Jadi supaya masyarakat lebih magnitude dengan calon wakilnya. Dan itu hanya mungkin kalau memang diperkecil. Tadi bagus sekali ilustrasi soal Jawa Barat satu tadi ya. DKI satu dia harus mengenal 390. Jawa Barat satu kan 396 orang. Nggak mungkin. Sosialisasi 5 tahun pun ya benarlah 396 ini sosialisasi pemilunya nggak usah dalam 20 bulan lah. Pemilunya dimulai dari awal periode, nggak akan dikenal tuh 396 orang itu. Makanya harus di sini. Jadi itu 4 ya. Nah yang kelima adalah sistem
konversi penghitungan konversi suara ke kursi. Nah, ini memang mungkin bisa jadi saya mengeluarkan subjektivitas saya di partai mana, ya. Tapi kadang-kadang saya melihat secara objektif ini kurang fair juga bagi 1357 itu. Karena ini hitungnya yang nanggung. Bagi partai politik yang mendapatkan di satu dapil suara berlebihan, dia akan langsung bisa loncat. Begitu sampai suara ketiga, itu akan lebih mudah, suara keempat, kelima itu gampang. Jadi kalau partai yang tengah-tengah ini agak berat. Jadi kalau ada di satu dapil, partai politik yang dapat suaranya di tengah-tengah, itu akan bisa kelibas sama partai politik yang tiba-tiba suaranya besar. Itu beratnya satu kursi, raih satu kursi pertama, kursi kedua aja. Begitu udah dapat ketiga, mau keempat, kelimanya itu lebih gampang. Nah, saya belum tahu nanti apa mau seperti apa. Dan dampaknya tadi kalau misalnya pakai sistem mix itu kemana nanti hitungnya kan? Bisa jadi kan nggak kepake ya kan? Atau mungkin dipakai pada yang FTP-nya aja, ya kan? Maka itu tadi perlu itu mau saya tanya juga kalau kita diskusi itu nanti dampaknya apa ke itu. Nah itu lima. Itu yang saya sebut isu klasik. Nah yang saya sebut dengan isu kontemporer adalah pertama soal keserentakan itu. Ya, saya juga sering tanya-tanya tapi senior-senior saya itu cuma ketawa aja. Walaupun saya menyimpulkan selalu isunya efisiensi. Saya tanya, apa yang menjadi latar belakang senior-senior saya waktu di Komisi 2, ya, kok tiba-tiba pemilu serentak 2024 itu diserentain semua gitu. Pemilu legislatif dan pilpresnya di hari sama dan 500-an daerah itu serentak juga. Itu kan 2015 pilkada, 2017 pilkada, 2018 pilkada, langsung 2020 itu adalah terakhir yang ini dan kemudian diserentakkan 2024. Dan kita rasakan gimana nih 2024 ini situasinya eh, crowded kan. Nggak tahu, mudah-mudahan aja. Saya tidak tahu apa tingkat partisipasi pemilih nanti di pilkada ini tinggi atau rendah, ya. Karena bisa jadi mengalami kejenuhan, ya. Eh, kalaupun dua bisa jadi. Kalau dari segi psikologis pasti mengalami kejenuhan. Artinya kalau dibiarkan pasti akan turun partisipasi pemilihnya. Tapi bisa jadi tetap tinggi, tapi ada insentif. Kan gitu. Orang jenuh secara psikologis, ya dikompensasi, dipaksa ikut-ikut. Jadi artinya kalaupun tingkat partisipasi pemilihnya tinggi, bisa jadi karena memang tadi moral hazard pemilunya juga makin gila-gilaan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi soal kesentakan. Nah, sebetulnya sayang Mahkamah Konstitusi sudah punya putusan tinggal 5 tadi itu. Ya, walaupun tadinya saya kalau memang belum ada putusan Mahkamah Konstitusi, bisa kita cari alternatif lain juga. Misalnya kalau tadi kan pemilu nasional dengan pemilu lokal. Tapi bisa juga kan misalnya eksekutif legislatif. Bisa begitu juga kan? Gitu. Eh, artinya menjadi bahan kajian kita. Tapi karena sudah putusan Mahkamah Konstitusi ya tinggal pilihan kan cuma itu kan. Pilihan yang tadi kelima sama pilihan ke 5 dan 6, 5 dan 6. Yang paling possible memang yang kelima, karena kalau itu tiga itu nanti 3 kali pemilu, satu keserentakan. Yang kedua adalah soal ini mengantisipasi atau menghilangkan praktik moral hazard pemilu itu, money politics, kemudian vote buying, political transaksional. Sejauh yang saya amati, dalam undang-undang yang kita miliki maupun 7, 17, 10, 16 itu,
Sangat minim sekali pasal atau ayat yang membicarakan tentang mengantisipasi ini. Ya. Termasuk soal sanksinya, nggak ada. Dan soal pengawasannya. Jadi saya sering dibilang orang sering bela Bawaslu. Bawaslu ini nggak ada kerjaannya. Nggak bisa gini, nggak bisa gini. Ya memang dalam undang-undang cuma segitu kerjanya. Melebihi dari itu dia melanggar undang-undang. Memang nggak punya, jadi nggak punya gigi. Ya memang nggak punya gigi. Karena diatur cuma segitu. Apa gigi begitu? Jadi nggak bisa juga disalahkan teman-teman itu. Nah, maka kemudian kita harus rubah detail ya bicara tentang soal eh, antisipasi politik uang itu. Nah, ini nanti tergantung komitmen kita lagi nih. Gitu. Jadi itu dua. Yang ketiga, yang isu ini adalah soal eh, pemanfaatan sistem digital dan elektronisasi. Ya, kita mau tidak mau dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nggak bisa menghindari juga digital dan elektronisasi. Ini kan kita ribut kemarin soal si rekap. Sumber masalahnya itu karena di undang-undang kita memang nggak pernah ada bicara tentang soal penggunaan sistem ini. Makanya pengen kita meresen sistem yang terbaru, ya, karena perkembangan dunia teknologi harus menuntut itu, tapi kena terbatasan regulasi, makanya dibuat tapi disebut sebagai alat bantu. Kan lucu. Nah, kena sebagai alat bantu, jadi confuse, ya, ditampilkan banyak salahnya, gak ditampilkan, nah jadi makanya diatur aja udah. Walaupun saya termasuk kalau bicara tentang elektronisasi atau digitalisasi, ini kan kita harus urai. Yang penting kita bisa memasukkan konsep e-election. Nah, e-election ini kan banyak, ya. Mulai dari e-recap, ada e-counting, ada e-voting. Walaupun saya termasuk yang skeptis dengan e-voting. Karena ternyata di negara-negara maju juga ini sudah mulai terkoreksi karena banyaknya hacker, apa macam-macam itu. Dan konon katanya 11 orang hacker terbaik di dunia itu 9 ada di Indonesia. Ya. Jadi memang harus hati-hati juga. Tapi kita tidak bisa hindari itu soal elektronisasi dan digitalisasi di tahapan-tahapan pemilu. Nah, yang terakhir soal ya penyelesaian konflik atau sengketa pemilu atau pilkada ya. Ya sebenarnya ini konsep lama tapi nggak jadi-jadi. Mungkin perlu difikirkan kembali adanya peradilan khusus pemilu. Ya, dulu suaranya udah sama sebetulnya, cuman bapak-bapak kita di Mahkamah Agung nggak mau terima. Ya, saya nggak tahu alasannya apa. Karena ini juga menjaga kewibawaan institusi negara kita. Saya mungkin bapak-bapak pernah baca statement saya tentang bagaimana saya setuju untuk melakukan amandemen dasar Undang-Undang 45. Termasuk tadi kalau misalnya tadi soal DPRD itu perlu merubah itu salah satunya ya. Jadi bukan soal masa jabatan, termasuk memperkuat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kita ini kan lembaga terhormat, tapi disuruh ngurusin sengketa pilkada. Ini besok kasihan tuh bapak-bapak itu ngurusin 508 dan 37 sengketa pilkada kalau terjadi sengketa, gitu kan. Ya masa lembaga terhormat yang ngurusin konstitusi masih ngurusin konflik daerah-daerah terbawah gitu. Nah, ini menurut saya enggak. Nah, jadi perlu sehingga nanti ini efeknya terhadap penyelenggaraan penyelenggara pemilu ya. Posisi Bawaslu, nanti posisi saksi-saksi eh, apa namanya? Dulu kan pernah juga ada isu bahwa udahlah pemerintah eh, memberikan dana saksi partai ya supaya saling jaga di bawah gitu. Nah, nah, itu nanti soal meminimalisir
sengketa dan kemudian penyelesaian sengketa secara baik. Nah, karena ini nanti juga akan terganggu dengan soal governability juga. Ya, kalau sengketa ini terlalu lama. Kita ingat kasus Yalimo itu 2 tahun pemerintah nggak jalan bakar-bakaran di sana. Gara-gara sengketa nggak selesai-selesai. Masuk gugatan ini diterima, dibuka lagi. Waduh, MK waktu itu berapa kali sidang? 3 atau 4 kali itu. Bolak-balik, bolak-balik gitu. Nah,